Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan tamu agung, Ibu Farhana. Yeay. Keren, auranya. Begitu masuk studio. Oh, Sehat. alhamdulillah sehat. Ini saya Om Jack panggil Bunda saja ya. Oke. Siap. Oke. Jadi selain kunjungan kerja Yap. ke SMK 1 Baula Iya. untuk melihat perkembangan digital library yang ada, Bunda kita ciduk. Untuk kita tanya-tanya di acara Iya. Kampung Anggrek namanya. Jadi Oke, channel siap. kami ini namanya Kampung Anggrek, Bunda. Oke. Program acaranya Om Jack bertanya. Oke. Jadi namanya saja programnya Om Jack bertanya, berarti kedepannya nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin ya sifatnya ya menghibur, Oke. edukasi, motivasi, Siap. dan inspirasi untuk warga Siap, Kampung siap. Anggrek. Dan untuk penontonnya sendiri, Kampung Anggrek Production ini kita kasih nama Warga Kampung Anggrek. Warga Ya. Kampung Anggrek. Dan itu simple, Bunda. Oke. Cukup di subscribe saja channel ya? YouTube-nya, sudah jadi warganya itu. Oke. Siap. Oke, Bunda. Yang pertama mungkin background-nya Bunda, karena lebih enak kalau semua penontonnya warga Kampung Anggrek ini tahu siapa sih. Mungkin hanya kenal gambar Oke. waktu Bunda kemarin yang Siap, ngendar baleho. siap. Yang banyak Kemudian balihonya iya, besar kemudian ya. di medsos, tapi secara detail mungkin Bunda bisa memperkenalkan backgroundnya seperti apa sebelum di Dewan, dan di Dewan itu di apa? Komisi. Komisi. Silakan, Bunda. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di tempat ini. Jadi saya cerita dari mana ya? Bebas. Oke. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, tetapi tidak apa-apa kalau Ya. saya menjelaskan sedikit tentang latar belakang Siap. saya. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, nama saya Farhana Malawangan SE. Alhamdulillah saya lahir di Kabupaten Kolaka. Oh. Ya, Bunda lahirnya orang di sini. Kolaka. Iya. Siap. Jadi tepatnya saya lahir itu di Desa Pelambuah, Pulang Kecamatan Pomala. Iya. Jadi saya lahirnya di Kecamatan Pomala. Saya SD di sana, ada namanya SD dulu namanya SD 3, tapi saat ini namanya SD 1 Tonggoni. SD 1 Tonggoni. Iya, saya SD-nya di sana, terus SMP saya di SMP Negeri 1 Pomala. Setelah itu saya SMK-nya di Kendari. Dan setelah tamat di Kendari, singkat cerita, oh ya, saya sempat kuliah di Unsultra. Tetapi itu tidak lama, cuma sampai 4 semester. Setelah itu saya pindah ke Bali. Oh. Ya, jadi saya di sana saya kuliah. Awalnya saya ini ada agak-agak sedikit, waktu kuliah itu agak-agak sedikit bandel. Jadi bandelnya itu sejak SMP SMA saya itu suka bolos. Iya. Bolos sekolah. Teman-teman Jangan saya diikuti. jangan diikuti. Jadi saya suka bolos sekolah, tetapi saya bertekad dalam hati apapun itu, Ya. sekolah saya harus selesai. Siap. Dan alhamdulillah di Bali saya selesai sampai sarjana ekonomi. Dan sekitar tahun 2000 pada saat bom Bali itu saya balik ke Kendari. Oh, jadi pada saat bom Bali Iya, Bunda masih di Kendari, masih masih di di Bali. Masih di Bali. Alhamdulillah saya ada rumah juga di sana. Saya di sana, tetapi pada saat bom Bali itu ekonomi di sana susah, Iya. sehingga saya juga baru kredit rumah pada saat itu. Akhirnya saya singkat cerita pindah ke Kendari, dan disitulah saya mulai usaha. Meninggalkan Bali, berarti di Bali memang masih ada rumah atau Ada. masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Bang, kalau kita ke Alhamdulillah. Bali di rumahnya Ibu. Kecil rumahnya, kecil sekali, belum bisa beli yang Ya, besar-besar siap, gitu. Bunda. Nah, terus kan di Dewan baru. Iya. Berarti hijrah dari Bali ke Kendari
background yang dilakukan pekerjaan apa dulu? Oke, ya. Jelas pengusaha pasti. Pengusaha kecil-kecil. Pasti, tapi usahanya apa? Kita tidak tahu. Warga Kampung Anggrek wajib tahu ini. Siap. Ya. Jadi setelah saya dari Bali itu pindah ke Kendari, awalnya saya kerja hasil bumi. Kami membeli hasil bumi dan mengirim seperti mente, coklat. Di samping itu saya kebetulan ada kenal beberapa teman-teman yang ada di Kendari dan saya tidak tahu bagaimana awalnya. Akhirnya saya masuk ke dunia kontraktor. Iya. Harus tegak yang bicara sama kontraktor ya. Ya, jadi kalau ditanya basicnya apa ya itu tadi. Jadi saya menyelesaikan kuliah itu di universitas yang ada di Bali. Terus setelah itu saya kerja di Kendari itu kerja hasil bumi. Setelah itu saya merambah ke kontraktor. Samping itu saya ada toko-toko kecil di mall. Kecil tapi banyak. Ya, ada di beberapa. Yeah. Jadi pada saat itu saya usaha souvenir Bali. Souvenir Bali, handicraft. Handicraft. Terus di samping itu belakangan kesini-sininya saya usaha pet shop. Kebetulan saya suka sama binatang, suka sama hewan, sehingga kami membuka usaha pet shop itu. Tapi pet shopnya juga semua usaha yang saya lakukan itu kecil-kecil, tapi alhamdulillah ada di beberapa tempat dan bisa kecil-kecil tapi kalau dikumpul jadi rajanya kecil. Alhamdulillah dari usaha itu juga berkat doa dan dukungan semuanya, singkat cerita saya bisa di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini. Bun, bicara DPRD, bicara anggota Dewan Legislatif, itu semua orang melihat itu enaknya saja kalau saya lihat. Gitu ya? Ketika sudah brand anggota Dewan yang melekat di diri seseorang, image masyarakat itu mewah. Image masyarakat itu keren. Image masyarakat wow. Nah, Bunda, emang image masyarakat sesuai kenyataannya atau di DPR itu ada susahnya juga atau seperti apa sih? Ya, siap. Saya pikir semua yang kita lakukan itu ada enaknya, pasti ada tidaknya juga. Kalau berbicara DPR, kalau tadi bilangnya di sana mewah ya. Mewah. Wow, keren. Kalau mewah mungkin itu yang nampak kelihatan saja, tetapi yang sebenarnya kami ini tetap seperti masyarakat biasa, di rumah juga kami biasa saja. Mungkin karena kelihatan kantornya keren kali ya, bagus, sehingga memang semua kelihatan mewah, tetapi memang di samping itu kami juga dituntut untuk wakil rakyat ya harus memperlihatkan bagaimana kita terhadap masyarakat. Kalau berbicara wah atau mewah juga saya rasa enggak ya. Saya merasa tidak seperti itu, masih wajar-wajar saja. Iya. Dan karena memang Bunda dari sejak dulunya sudah wah memang. Jadi kalau jadi kalau sekarang ya. Saya memang dari dulu sudah seperti ini. Saya tidak merasa ada yang lebih daripada sebelum saya di DPR. Kalau berbicara berpakaian rapi dari dulu juga ya. Tapi kalau saya pribadi sih sukanya yang santai-santai saja. Tapi mungkin karena tuntutan tuntutan jabatan sehingga kalau harus pakai jas kan enggak lucu kalau saya pakai kaos terus yang lainnya pakai jas, kan enggak lucu ya. Karena Bunda keren masuk di studio, makanya saya pakai jas kerajaan. Gitu ya? Iya benar. Baju andalannya, baju jago-jagonya. Bun, duduk di anggota dewan itu tentunya tidak terlepas dari yang pertama adalah kita harus mencari simpati masyarakat, jelas itu. Kemudian budget pasti tidak ada orang di dewan tidak mengeluarkan uang. Tentu ya teman-teman yang tim-tim CS yang ini kan tidak jalan kalau tidak ada itu. Kemudian yang terakhir adalah rezeki. Ya takdir memang sudah Tetapi begitu Pak KS bercerita bahwa
Bunda bersedia hadir dan membatalkan ke suatu tempat ya. untuk ke sini, saya langsung tanpa dia cerita, saya langsung oh ternyata letak Ibu Farhana disukai oleh masyarakat karena dia ini ke orang lain. Aplaus dulu untuk Ibu Farhana yang di sana juga. Itu yang saya lihat dari kacamata Om Jack, Bun. Tapi nggak tahu dari orang lain itu melihat Bunda seperti apa. Iya. Tapi dari Om Jack itu melihat seperti itu. Nah, harapan Bunda karena skalanya Bunda kan bukan hanya Kolaka, tapi skalanya adalah Sulawesi Tenggara. Nah, harapan Bunda kepada orang yang mungkin juga ingin seperti Bunda ke depannya ketika Bunda tidak ada lagi misalkan di dewan atau seperti apa dan ingin juga mengikuti karir Bunda, apa sih yang harus dipersiapkan selain budget dan mencari simpatisan masyarakat? Apa yang penting? Iya. Yang penting itu adalah keikhlasan. Keikhlasan dulu. Keikhlasan. Jadi menurut saya apapun yang kita laksanakan kalau tidak ikhlas tidak bisa. Pasti tidak bisa. Siap. Ikhlas dulu yang pertama. Jadi uang penting tetapi uang bukan nomor satu. Uang penting tapi bukan nomor satu. Keren. Iya. Karena saya mengukur diri saya pribadi, mungkin saya tidak tahu teman-teman yang lain. Betul. Saya mungkin satu-satunya, saya tidak tahu ya. Ini cerita-cerita sama teman-teman. Saya mungkin satu-satunya anggota DPR provinsi yang tidak mempunyai persiapan budget dari awal. Saya tidak mempunyai persiapan sama sekali. Tetapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah ada aja rezekinya sehingga singkat cerita saya bisa lolos. Jadi pertama ikhlas, apapun yang kita lakukan itu harus ikhlas dan berserah kepada Allah, karena bagaimanapun hidup kita ini Tuhan yang menentukan, bukan siapa-siapa. Manusia ini hanya perantara. Tetapi semua itu Tuhan yang menentukan, itu nomor satu. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan dan berserah. Apapun yang kita lakukan semua serahkan sama Yang Maha Kuasa dan tetap semangat dan menjaga silaturahim dengan sesama teman. Itu terus jangan putus asa, jangan gampang putus asa. Karena hidup kita ini kalau ada masalah itu bukan sesuatu yang titik sebenarnya, cuman koma. Setelah koma kan lanjut lagi. Betul. Setelah koma lanjut lagi. Jadi kalau ada masalah jangan langsung stuck begitu. Kalau titik sudah di kuburan. Iya, kalau titik masuk kuburan. Jadi harus tetap semangat dan pesan saya kepada teman-teman yang mungkin nantinya ingin juga ada niat untuk maju di dewan. Ya itu tadi, pertama itu harus semangat. Apa tadi yang saya ikhlas itu yang pertama, karena apapun yang kita lakukan kalau tidak ikhlas pasti berat gitu. Sama juga saat ini saya dipercayakan sebagai ketua komisi 2 di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Jujur boleh tanya kepada siapapun, saya tidak pernah meminta jabatan kepada siapapun, tidak pernah. Semua mengalir begitu saja, dan saya baru kadang introspeksi diri bahwa mungkin itu semua karena selama ini jujur saja saya bekerja ikhlas tanpa pamrih sebenarnya. Jadi apapun itu, apa yang saya diberi tanggung jawab, saya berusaha selesaikan semaksimal mungkin, semampu saya, seperti itu. Dan alhamdulillah juga beberapa waktu lalu saya dipilih oleh teman-teman sebagai Ketua Golkar Kabupaten Kolaka. Iya, dan sudah berjalan 3 tahun juga saya sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 1 Pomala. Saya sebagai Ketua IKA di SMP Negeri 1 Pomala. Nah, Bunda, untuk duduk menjadi anggota dewan tentunya ya selain dari doa kedua orang tua, doa masyarakat, dukungan masyarakat, tentunya ada orang-orang yang juga mungkin berjasa terhadap Bunda. Nah, bisa sebagai ucapan dan apresiasi terima kasih Bunda disebut dalam podcast ini. Oh gitu ya, harus disebut ya. Oke, jadi selain Tuhan, keluarga dan sahabat-sahabat saya yang lainnya, pastinya saya berada di titik ini itu tidak terlepas daripada dukungan senior saya, kakanda saya. Itu ada Pak Ridwan Bae dan Pak Heri Asiko. Iya, beliau yang sangat mensupport saya. Jujur
sebelum saya masuk di Partai Golkar, saya itu nol tentang pengetahuan politik, tetapi beliau berdua sering memberikan saya semangat, support bahwa saya bisa, dan sampai di titik ini pun beliau berdua adalah guru politik saya. Demikian. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ridwan Bae dan Bapak Heri Asiku yang telah mensupport saya selama ini sehingga saya berada di titik ini. Terima kasih. Kalau untuk harapan untuk masyarakat Kolaka, karena Ketua Golkar Kolaka, jadi otomatis kita juga ingin tahu dari Bunda harapannya untuk warga Kolaka seperti apa? Ya, harapan saya kepada masyarakat khususnya Kabupaten Kolaka, khususnya di masa pandemik ini, tetap jaga 3M, tetap memakai masker, jaga kebersihan lingkungan dan diri kita. Percayalah COVID-19 itu ada, kita tetap jaga tali silaturahim sesama masyarakat, tetap semangat, tetap kompak, jangan ada ribut-ribut di luar. Nah, pesan lagi saya satu, hindari narkoba. Hindari narkoba. Narkoba itu tidak ada baiknya, justru merusak. Betul. Iya. Hindari narkoba. Iya. Siap. Nah, untuk yang paling terakhir, harapan untuk Kampung Anggrek, channel konten kreator di Kabupaten Kolaka. Kampung Anggrek. Harapan saya buat Kampung Anggrek, semoga tetap eksis, tetap berkarya, tetap maju, dan krunya juga tetap semangat, tetap ganteng. Amin. Semoga rezekinya makin bertambah, studionya juga makin bagus nantinya. Bunda. Seperti itu, saya doakan semoga apa yang kita kerjakan saat ini semua berjalan dengan baik dan pada akhirnya nanti sama-sama meraih sukses. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Farhana keren sekali. Oke, warga Kampung Anggrek, demikian bincang hangat saya bersama dengan Ibu Farhana. Ada beberapa pesan yang penting kita kutip di video kali ini adalah kita harus kerja ikhlas, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah untuk mencapai satu kesuksesan. Baik, saya Om Jack mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda keren.